bukan di Sabtu Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga di malam Jumat ini kalian selalu sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan siap mendengarkan cerita dari gue untuk membuat semakin seram lagi malam Jumat kali ini. Oke guys, jadi seperti biasa di ritual kita malam Jumat, hari ini tuh kita bakal masuk ke story time part 51. Oke, jadi sini kita gue bakal menceritakan 4 cerita horor dari pemirsa sekalian yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Tentunya cerita horor ya, bukan cerita komedi diceritain. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen malam Jumat itu lebih terasa, bisa nonton video sampai akhir. Oke, sebelum masuk ke cerita yang pertama, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan buat yang belum, kalian bisa mungkin nonton dulu sampai akhir dan nanti kalian bakal tahu gimana rasanya nge-subscribe channel YouTube gue ini. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Hai Kak, nama aku Rafa. Di sini aku mau ceritain pengalamanku saat mengalami kejadian serem. Anjay, kejadian serem gak tuh? Waktu itu aku baru aja habis dari pemakaman tetanggaku yang baru saja meninggal. Di jalan saat pulang, aku ngerasa kayak diikutin gitu sama sesuatu, tapi aku nggak tahu itu apa. Nah, berhubung saat itu udah sore dan bentar lagi maghrib, aku langsung bergegas buat ke masjid buat sholat. Nah, waktu udah selesai sholat di masjid, aku langsung pergi pulang karena pas itu aku udah ngantuk banget. Pas aku udah di rumah, baru aja nyentuh kasur, langsung ketiduran. Dan saat itu, aku kebangun sekitar jam 12 malam lebih kayaknya. Aku juga biasa gitu sih, kalau misalnya gue tidur, misalnya tidurnya jam berapa ya? Jam 8 atau jam 9. Nanti itu jam 2 atau jam 1 malam tuh gue pasti bangun. Jadi gue emang nggak bisa tidur di bawah jam 10. Pasti di atas jam 10, like jam 12, jam 1, jam 2 itu tidur jam segitu ya bangunnya pasti siang sih, nggak pagi. Oke, di situ saat udah kebangun itu keadaannya kan aku belum mandi nih. Nah jadinya aku langsung mandi. Habis mandi aku langsung gosok gigi. Canda. Habis mandi aku langsung pakai pakaian dan bergegas buat nonton TV. Nonton TV pak, jam 12 malam habis mandi. Yalah. Pada saat aku mau mengambil remote TV di laci meja, tiba-tiba saja ada tangan yang penuh dengan darah mengambil remote TV itu juga. Aku kaget setengah mati karena itu tiba-tiba banget. Waktu aku mau balik buat lari, di belakang aku udah ada orang tanpa kepala yang kayak mau nyegat aku. Apa ini artinya? Sebuah amanat bahwa kalau pulang dari orang meninggal atau pulang melayat itu harus langsung mandi, bersih-bersih baru boleh tidur. Karena kalau di Bali sih kayak begitu kepercayaannya ya. Wah, ini menjadi sebuah pembelajaran juga ya. Oke, next cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Assalamualaikum. Hai Kak Kori, perkenalkan nama aku Algat Gemintan. Sering dipanggil Gemi. Gemintan dipanggil Gemi. Oke. Melintang dipanggil Gemi. Kalau telintang. Canda. Dipanggil apa telintang coba? Ya, komen. Aku mau cerita tentang pengalaman serem menurut aku waktu di sekolah. Waktu itu aku sedang nongkrong di kantin sama teman-temanku dan aku minta salah satu temanku untuk nemenin ke toilet. Saat aku masuk ke toilet, aku kayak dengar suara orang nangis gitu. Wah, nonton drakor nih. Nah, dia suara nangisnya itu ada di belakang aku. Waktu aku lihat ke belakang, aku nggak sengaja ada orang di sana, tapi suara tangisan itu sangat mengganggu aku pas itu. Mana merinding lagi. Pas aku udah mau balik kelas, aku manggil temanku, tapi dia nggak ada. Di situ aku semakin takut karena aku di sana sendiri banget. Pas aku udah di lorong toilet, aku ngedengar suara tangisan itu lagi dari belakangku. Aku langsung noleh ke belakang dan aku melihat sosok yang sedang menangis itu. Sosok itu punya luka yang gede banget di bagian perutnya, persis di tengah-tengah perutnya. Ini sudah bolong sih fix. Aku baru ngeh kalau yang aku lihat itu adalah sundel bolong. Aku langsung lari menuju pintu keluar. Wow. Oke, kita next ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Halo Kak Kori dan tim yang lain, perkenalkan nama aku Frila.
Aku mau ceritain pengalaman horor aku ketika main ke apartemen temen mama aku. Apartemen mama aku. Itu maksudnya ini mah. Di suatu malam saat aku sekeluarga main ke apartemen temen mamaku, nama teman mamaku itu adalah Maria. Apartemen dia itu dekat sama terowongan Casablanca. Sebut aja apartemen X. Nanti di Jakarta loh. Pas aku sampai ke apart Tante Maria, aku langsung masuk ke kamarnya dan nonton konten YouTube-nya Kak Kori. Anjay. Konten gue ditonton orang kaya nggak? Tiba-tiba di jendela dekat kasur ada cewek yang melayang pakai baju putih. Nggak lihat wajahnya. Di sana aku kaget banget karena masih asik-asiknya nonton, malah ada setan. Ini nonton apa nih? Story time. Tapi nonton apa? Aku langsung lari nyari keluargaku di ruang bawah karena takut. Aku juga kaget banget di sana karena di belakang Tante Maria ada sesosok hitam yang gede banget dan dia nempel terus sama si tante aku ini. Sama temen mama aku ini. Aku ngeliat sosok itu langsung gak bisa apa-apa. Bahkan untuk ngomong pun aku gak bisa. Sosok itu serem banget dengan taring yang dia punya. Pas aku udah sadar dan bisa ngomong lagi, aku langsung ngajak mama sama papaku untuk pulang. Dan akhirnya kami pun pulang dari apartemen serem itu. Ini antara si teman mama lu yang punya begituan atau apartemen teman mama lu yang emang serem atau gimana ya? Tapi ini serem sih ya, lu yang nemu kayak begitu sedangkan teman mama lu tahu atau gimana nih? Oke, kita next ke cerita yang terakhir. Cerita yang keempat sekaligus jadi cerita terakhir. Jadi cerita ini merupakan pengalamanku waktu kecil Kak. Sebelumnya perkenalkan nama aku Gilang. Halo Gilang. Waktu itu siang hari Kak, sekitar jam 12 siang. Aku membantu ibuku membuat ketupat saat lebaran. Saat aku asyik mengobrol dan membantu ibu membuat ketupat, tak sengaja aku melihat ke pintu depan Kak. Jadi posisi aku membuat ketupat berada di dapur dan dari dapur pun bisa melihat ke pintu depan. Jadi kayak selorong gitu ya, searah. Jadi kayak lu buka pintu depannya dan kau nggak tuh, lu langsung bisa melihat dapurnya. Jadi kayak dapur makanan. Nah, jadi waktu aku melihat pintu depan, aku melihat sosok wanita berbaju putih dan rambutnya panjang menjuntai ke lantai, sedang melihatku sambil tersenyum dan dia melambaikan tangannya Kak. Aduh. Aku pun langsung kaget dan mengadukan apa yang aku lihat ke ibuku dan ibuku percaya. Sekitar beberapa hari setelah kejadian itu, aku lagi main-mainanku di ruang tengah nih Kak. Lalu tiba-tiba ada mainanku yang terjatuh di depan kamarku. Saat aku mengambil mainanku, aku melihat sosok wanita itu lagi Kak, dengan muka yang retak-retak gitu. Rambutnya panjang dan bajunya kumel kayak putih, kotor, kecoklatan-coklatan gitu Kak. Matanya yang melotot lebar, menyeramkan. Sosok itu berdiri di atas ranjang tempat tidur. Sosok itu diam menatap ke arahku dengan tatapan kosong. Aku yang takut langsung mencari ibuku. Wow, ini ngegantung ceritanya sumpah. Terus itu siapa itu? Itu siapa itu? Manusia itu siapa? Bukan manusia sih, setan maksudnya. Terus setan itu siapa lu? Apakah lu punya hubungan karma dengan dia sehingga dia nyari lu? Nggak tahu juga sih ya. Oke guys, itu dari gue untuk Storytime hashtag 51. Menurut kalian dari cerita 1, 2, 3, 4, cerita mana yang paling serem? Kalian bisa langsung drop komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian semua yang mungkin punya ide-ide konten ataupun cerita horor, bisa langsung dikasih ke gue lewat WhatsApp dan juga email yang ada di bawah sini. Itu semua di handle sama admin gue dan tim-tim gue yang lainnya juga. Itu dari gue untuk malam Jumat kali ini. Thank you buat kalian semua udah subscribe dan juga udah like, comment, and share this account. Thank you so much and see you. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat malam. Hati-hati di pojok kamar kalian.